Kira-kira nih, gimana nih tips biar kita itu bisa membagi waktu, manajemen waktu. Ini tentu barang pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Mungkin Bro Mahmud juga sering ditanya ya, kalau kita, kalau saya kan kalau ngisi di kampus, kalau ngisi di sekolah, ketika kita isi training leader organisasi atau leadership itu pasti pertanyaan itu tuh muncul sering. Gimana cara manajemen waktu? Nah, silakan nih kasih tipsnya. Ini kasus yang sangat klasik sekali ya. Jadi banyak teman-teman kita, khususnya mahasiswa yang pada akhirnya dia antipati untuk terjun menjadi seorang aktivis hanya karena takut, khawatir ketika nanti dia sibuk di organisasi, kemudian kuliahnya berantakan, IP-nya jeblok dan sebagainya. Sehingga apa? Nanti yang dikambing hitamkan adalah, oh ini karena jadi aktivis nih makanya IP-nya jelek, nilainya jelek. Nah, ini adalah persepsi yang salah menurut saya. Kenapa? Karena saya telah membuktikan bahwa meskipun sibuk di organisasi, ternyata IP-nya juga tetap bagus. Alhamdulillahnya saya IP-nya tidak pernah di bawah 3, gitu. Selalu di atas 3. Untuk seseorang yang aktif di organisasi, presiden mahasiswa, sering demo, bahkan seringkali menggunakan waktu toleransi untuk bolosnya juga dipakai, IP lulus 3,28 itu adalah sebuah IP yang sangat baik menurut saya. Nah, jurusan apa kemarin? Dulu pendidikan IPA. Oh, IPA lagi ya, itu harusnya banyak praktikum ya? Iya, ada praktikum. Nah, jadi ada praktikum bahkan 3 dalam 1 minggu. Fisika, kimia, biologi, dan hampir semuanya itu harus tulis tangan, ditulis. Nah, kuncinya bagaimana? Di buku kuliah itu nggak penting juga saya bahas. Organisasi jalan, kuliah jalan. Nah, kuncinya apa? Salah satunya adalah kita proporsional. Proporsional itu dalam beraktivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kuliah sedang berada di kelas dengerin dosen, artinya sedang melakukan tugas kita sebagai seorang insan akademik gitu ya, mengikuti perkuliahan, maka fokuslah dalam perkuliahan itu. Nggak usah mikirin sambil organisasi gimana, nanti sore rapat dan sebagainya. Jadi fokus. Sehingga apa? Energi kita, pikiran kita memang di kelas gitu. Sehingga ketika kita menghadirkan diri kita secara utuh di dalam kelas, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menyerap materi yang disampaikan oleh dosen kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sedang di organisasi, misalnya sedang rapat, nggak usah membawa tugas itu ke rapat gitu loh. Sambil rapat, sambil nugas, pasti rapatnya nggak fokus gitu. Makanya apa? Proporsional. Pas rapat, fokus rapat. Pas nanti waktunya ngerjain tugas, ya nanti. Ya, ketika ada waktu luangnya, atau kita sudah memanage waktunya kapan gitu. Nah, makanya selepas kita proporsional, kita bangun namanya manajemen waktu. Agar apa? Agar kita mampu mengelola mana yang prioritas, mana yang harus kita lakukan besok, atau bahkan kita tinggalkan. Jadi manajemen prioritas itu kalau misalnya teman-teman sering dengar kan ada 4 kuadran kan. Penting mendesak, berarti harus dilakukan sekarang juga, tanpa tapi gitu kan. Pokoknya sekarang gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Artinya apa? Bisa nanti, bisa besok, tapi akan tetap kerjakan. Kemudian yang ketiga, nggak penting tapi mendesak ya. Kemudian terakhir nggak penting nggak mendesak. Nah, seringkali saya sampaikan adalah fokus pada 2 kuadran atas, yang penting mendesak, kemudian penting nggak mendesak, fokus pada itu ya. Yang ketiga dan keempat yang tadi kuadran-kuadran lain itu udah tinggalin aja. Sehingga dengan begitu kita bisa memilah dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, mana yang harus saya lakukan sekarang juga, mana yang bisa saya lakukan nanti besok atau besok. Nah, begitu. Nah, setelah kita sudah tahu aktivitas kita, kemudian kita sudah membangun prioritas, masukkan ke dalam apa? Ke dalam kalender kita. Ya, jadi pertama kan berarti tadi kita udah tahu nih aktivitas kita banyak. Dan dari banyak itu kan kadang bingung mau dilakuin mana dulu. Nah, baru kita bikin manajemen prioritas. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Sudah, setelah itu masukin. Kan kita punya smartphone ya. Smartphone. Di sana ada Google Calendar kan. Bisa itu. Nah, aktivitas harian kita yang penting-penting, yang besar-besar, masukin ke Google Calendar. Sehingga apa? Ada reminder. Oh, jam sekian sampai jam sekian saya kuliah. Habis itu jam sekian sampai jam sekian saya ada meeting, rapat organisasi. Contoh sederhana misal jam 8 sampai jam 3 kuliah. Kemudian jam 3:30 sampai sore ada rapat. Kemudian malam kadang bahkan ada aktivis yang nyambi atau sembari ngelesin. Oh, habis maghrib sampai jam 8 ngelesin. Pulang istirahat jam 9 sampai jam 10 waktu dia untuk belajar gitu kan. Atau kalau misal ternyata capek, berarti belajarnya kapan nanti? Jam 3 bangun tahajud, habis itu setelah sholat subuh atau mungkin setelah tahajud belajar.
Nah itu, jadi langsung dimasukkan sehingga ada reminder karena naluri kita itu kadang lupa. Itu makanya di reminder. Dari dulu saya jadi aktivis, akhirnya saya sadar gitu betapa pentingnya waktu. Sehingga sampai hari ini saya selalu mencatat agenda-agenda penting saya itu di kalender gitu, agar tidak benturan gitu kan. Agar tidak benturan. Sudah, selepas itu apa? Selepas itu kita perlu membangun namanya berani mengatakan tidak ke teman kita. Jadi ketika kita sudah punya prioritas, sudah kita masukkan di jadwal agenda kita di kalender. Nah, ketika nanti ada teman-teman kita yang sewaktu-waktu ngajakin kita buat nongkrong atau makan di luar atau apapun lah aktivitas yang kadang sebenarnya nggak jelas gitu ya, kita harus berani untuk mengatakan, sorry ya bro, malam ini aku nggak bisa ikut main. Soalnya malam ini nih jadwalku untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan laporan. Nah ini kita harus berani mengatakan kayak gitu. Kadang kan kita nggak. Banyak diantara kita yang karena takut nggak enakan, ya kan, sama teman kita, akhirnya apa? Kita meleburkan diri hanya untuk membahagiakan teman kita. Tapi di sisi lain tugas kita kacau balau gitu, berantakan. Gitu. Nah makanya di sisi itu beralihlah untuk mengatakan tidak. Kenapa kok teman kita ngajakinnya malam hari? Karena bisa jadi dia tugasnya udah selesai pas siang. Karena dia bukan aktivis, tidak sesibuk kita, sehingga waktu luangnya pas siang hari banyak. Beda dengan kita. Karena kita aktivis, waktu quality time-nya kita untuk ngerjain tugas hanya malam itu. Maka sampaikan, sorry ya bro, hari ini nggak bisa. Kalau misal besok gimana? Nah, gitu. Jadi kita berani untuk mengatakan tidak kepada teman kita ketika mengajak untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting atau unfaedah. Kemudian yang terakhir adalah penting dalam manajemen waktu adalah komitmen, kemudian konsisten dan persisten. Ya, komitmen itu kita memegang teguh ya apa yang sudah kita putuskan. Kemudian konsisten itu kita melakukan secara terus-menerus di kondisi yang biasa-biasa saja gitu kan, yang nggak ada tantangan, yang nggak ada halangan, itu konsisten. Artinya kita oke, kita ngelakuin terus gitu kan. Yang terakhir adalah persisten. Persisten itu apa? Persisten itu adalah kengototan. Jadi persisten ini adalah kesiapan kita untuk tetap melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan dalam kondisi-kondisi yang buruk, dalam kondisi-kondisi yang nggak enak, dalam kondisi-kondisi sulit. Nah, itu namanya persisten. Nah, ketika kita sudah bisa sampai persisten, ya insya Allah kita akan menjadi pribadi yang punya karakter luar biasa gitu. Kenapa? Karena kita tidak hanya merencanakan, tidak hanya berkomitmen dan konsisten, tapi betul-betul dalam kondisi susah sekalipun kita tetap melakukan gitu, tetap melakukannya. Gitu. Ya, sehingga dengan begitu insya Allah aktivitas kita yang banyak itu bisa kita kelola dengan baik. Bisa kok. Dan dulu teman-teman saya juga banyak. Dia yang aktivis, bahkan penelitian juga jalan, juara apa tuh namanya PKM. Ya, PKM ya. PKM juga awal. PKM, kemudian juga Mapres. Meskipun nggak juara satu Mapres, tapi dia masuk berapa besar Mapres universitas gitu. Jadi artinya apa? Kalau ada persepsi yang mengatakan bahwa kuliah mengganggu organisasi, itu kurang pas. Justru, kenapa kadang kuliah berantakan, organisasi berantakan itu karena manajemen diri kita yang kurang baik. Ya, salah satunya dalam mengelola waktu. Gitu. Nah, ketika kita bisa, insya Allah bisa selaras untuk bisa beriringan. Gitu. Organisasi jalan, kuliah juga lancar jalan juga. Gitu. Gitu, ya, jadi luar biasa nih kalau seandainya nih semua mahasiswa itu mampu mengelola seperti itu, kayaknya kuliah malah jadi penting ya. Bahkan bisa tadi kan ada yang mengatakan kami nggak bisa tuh ngelola waktu. Berarti itu emang dari sisi kualitas bagaimana cara dia mengelola itu, itulah letak bagaimana dia sedang mengasah jiwa kepemimpinan dia. Dengan berhadapan dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin menjadi hambatan bagi kita untuk bisa mencapai impian kita. Tapi kalau kita bisa keluar dari situ kan, dari yang dipaparkan tadi, berarti di situ letak kita mampu, berarti kita tuh udah berkualitas.